Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Lutfiah. Saya berasal dari Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari guru belajar seri AKM yang sudah saya ikuti pelatihannya di SIM PKB. Baik, Bapak Ibu guru hebat, selamat menyaksikan. Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Kenapa sih diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Beberapa tayangan berikut adalah kesimpulan mengenai asesmen nasional dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar dalam bentuk literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional atau UN? Perbedaan asesmen nasional dengan UN adalah dilihat dari jenjang penilaian, level murid, subjek murid, tingkat jenis tes, model soal, periode tes per murid, moda pelaksanaan, dan metode penilaian. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan atau sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Asesmen nasional diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Pemilihan ini akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat memengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Asesmen nasional diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan atau sekolah. Apa yang dimaksud dengan minimum pada asesmen kompetensi minimum atau AKM? Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang.
Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan dibutuhkan oleh semua murid, terlepas dari apa profesi dan cita-citanya di masa depan. Selain itu, kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran, tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Hal ini pun bertujuan untuk mendorong guru semua mata pelajaran untuk lebih fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Apa perbedaan AKM dengan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur pada AKM? Komponen literasi membaca dan numerasi di AKM meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Pada literasi membaca, konten berisi tentang teks, informasi, dan sastra, sedangkan pada numerasi berisi aljabar, bilangan geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Pada proses kognitif, literasi membaca berisi menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan pada numerasi berisi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pada konteks berisi, literasi membaca berisi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan pada numerasi berisi personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terbagi dua, yaitu yang pertama bentuk objektif, berisi pilihan ganda, yaitu hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, menjodohkan, isian singkat yang berisi angka, nama, atau benda yang sudah fix, dan yang kedua soal non-objektif, yaitu esai. Kapan AKM akan dilaksanakan? Direncanakan pelaksanaan AKM untuk murid kelas 8 jenjang SMP atau MTS serta kelas 11 jenjang SMA atau MA dan SMK akhir Maret 2021. Pelaksanaan AKM untuk murid kelas 5 jenjang SD atau MI adalah di bulan Agustus 2021. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Durasi pelaksanaan asesmen nasional terbagi 2 hari. Untuk tingkat SD atau MI, pada hari pertama tes literasi selama 75 menit, survei karakter 20 menit.
Sedangkan pada hari kedua, tes numerasi 75 menit dengan survei lingkungan belajar 20 menit. Pada tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, untuk hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Sedangkan pada hari kedua, tes numerasi 90 menit dengan survei lingkungan belajar 30 menit. Apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, Bahasa, dan Agama berbeda? Apakah pembagian porsinya seperti UN? Tidak. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Adakah kisi-kisi dan contoh soal AKM? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusmenjar menyediakan contoh soal AKM untuk setiap indikator kompetensi. Pertanyaan terakhir, apakah ada nilai atau skor minimum dalam AKM? Tidak ada. AKM melaporkan presentasi murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Demikian paparan singkat dari saya mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM pada guru belajar seri AKM. Semoga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di era globalisasi sekarang ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.